aturan, kalau dilanggar aturan ada sanksi. Kan begitu. Begini, mereview untuk dirinya sendiri kan, Pak. Itu kalau berbicara kelembagaan, Pak. Bapak yang diberi wewenang dalam memberikan klarifikasi dalam informasi mutu ke masyarakat terkait produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Namun, negara juga tidak pernah membuat undang-undang untuk melarang warga negara mereview produk yang diduga berbahaya. Yang ada pasalnya, Bapak, mengatur larangan menyerang martabat atau mencemarkan nama baik, bukan mencemarkan nama produk. Karena kita tidak tahu apa motifnya. Apakah karena persaingan bisnis ataukah motif lain, kita tidak tahu. Makanya kita panggil Vio. Lalu dengan alasan motif, Bapak akan memanggil Doktif. Pertanyaannya, dalam kapasitas apa BPOM memanggil Doktif? Bukankah lembaga BPOM tidak diberi wewenang dalam undang-undang untuk menghukum seseorang yang mereview produk orang lain sepanjang itu? Benar, Pak. Andai pun itu keliru, BPOM hanya bisa menegur untuk mengingatkan Doktif. Justru, Pak, masyarakat sangat terbantu dengan munculnya seorang Doktif yang mereview produk-produk skincare berbahaya yang selama ini lewat dari pengawasan Bapak. Bukankah pasal 4 huruf D Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa salah satu hak konsumen adalah hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan, Pak. Dugaan saya begini, lahirnya Doktif atau dokter-dokter lain yang mereview produk nakal ini karena hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang selama ini dipercaya mengawasi peredaran lalu lintas produk-produk skincare. Harusnya seperti Doktif atau teman-teman yang lain, Pak, Bapak jadikan sebagai mitra kerjasama dalam membantu pemerintah mengawasi laju peredaran skincare di Sulawesi Selatan, Pulau Jawa, atau di tempat-tempat lain yang diduga marak diperjualbelikan. Saya Guntur Lau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut gua sih, kalau memang produknya ini nggak bermasalah, terus untuk apa dia ngasih duit gitu kan, uang tutup mulut? Toh ya silakan lah dia mau review seperti apa. Pasti si pelapor ini berkeyakinan bahwa produk yang dia hasilkan itu ya berarti produknya bagus gitu kan. Nah terus yang kedua, kalau dia sudah membuat laporan, ada niat untuk membuat laporan polisi, terus kenapa dari dulu uangnya dikasih gitu? Kalau karena dari awal. Iya, nggak dari awal. Jadi kamu meragukan pihak kepolisian. Bukan gitu konsepnya, cuy. Jadi dalam hukum itu ada yang namanya seni tafsir hukum. Nah, polisi, jaksa, hakim, pengacara, bahkan saya dan kamu bisa punya pandangan yang berbeda soal satu kasus hukum yang sama. Tapi justru disitulah menariknya hukum, bukan sekedar iya-iya aja ya kan sama satu pihak, tapi menguji logika, fakta, dan argumentasi. Jadi kalau ada yang mempertanyakan suatu perkara itu bukan berarti meragukan kepolisian, Joy, tapi lebih ke memahami berbagai sudut pandang hukum. Karena kalau hukum itu cuma saklek dengan satu tafsiran aja, ya nggak bakal ada persidangan, nggak bakal ada pembelaan, dan nggak bakal ada drama-drama hukum yang seru buat kita bahas. Ya udah, langsung aja jadi tersangka, jadi terpidana, ya kan, selesai. Setuju nggak? Siapapun lapor, langsung Anda sendiri yang lapor dan bawa buktinya kalau merasa dirugikan. Oke? Ada pernyataan bahwa siapa saja yang merasa korban dari overclaim skincare dipersilakan melapor ke pihak yang berwajib. Tapi mari kita berpikir secara logis, guys. Siapa sih yang akan melapor? Nah, overclaim kan berbeda dengan produk-produk skincare yang berbahaya ya. Jika suatu krim mengandung merkuri atau obat-obatan keras seperti hidroquinon tanpa izin, ya efeknya kan langsung bisa terlihat. Iritasi misalnya, atau wajah rusak, bahkan komplikasi kesehatan. Kasus seperti itu ya jelas bisa dilaporkan oleh korban karena ada bukti langsung. Tapi kalau kita bicara soal overclaim kandungan, ya ini menurut saya jauh lebih kompleks, guys. Konsumen tidak memiliki alat untuk menguji sendiri nih kandungan sebuah produk. Mereka hanya bisa percaya pada label yang tertera di produk skincare. Nah, satu-satunya cara untuk membuktikan overclaim adalah dengan uji laboratorium. Dan ini kan bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh sembarang orang ya. Selain biayanya mahal, juga membutuhkan akses ke fasilitas yang khusus. Lalu kalau kita lihat juga pasar skincare lokal kan mayoritas konsumennya menurut pengamatan saya ya guys adalah masyarakat menengah. Bahkan untuk membeli skincare pun mungkin sebagian dari mereka harus menabung terlebih dahulu. Nah, mereka juga kelihatannya membeli bukan karena memahami kandungannya, tapi karena harga promo, diskon besar, dan iming-iming dengan hasil yang instan. Sekarang apakah realistis meminta mereka untuk melakukan uji lab mandiri? Ya jelas tidak ya guys. Bahkan jika hasil uji lab pun sudah ada nih ya, masih bisa diperdebatkan oleh owner brand karena sampel yang diambil berasal dari pasar bukan langsung dari pabrik. Di sisi lain, Undang-Undang Perlindungan Konsumen melindungi hak konsumen dari informasi yang menyesatkan. Nah, jika suatu brand mencantumkan misalnya niacinamide 10% di kemasan, tapi hasil uji lab menunjukkan 0%, itu bukan cuma masalah kepercayaan guys, tapi juga soal legalitas.
Jadi menurut saya ya, ajakan untuk melapor kalau merasa dirugikan terkait overclaim skincare ini terdengar konyol dan menyesatkan. Bagaimana mungkin konsumen melapor jika parameter overclaim sendiri butuh uji lab? Nah, ini justru adalah tugas dari lembaga pengawas dan hukum untuk memastikan informasi yang diberikan kepada publik itu sesuai dengan fakta. Jadi untuk Bapak Uya Kuya nih, selaku anggota DPR yang terhormat, janganlah Pak memberikan fakta beban pembuktian ke konsumen. Transparansi dan akuntabilitas itu harus datang dari brand dan otoritas terkait, bukan dari korbannya, bahkan mungkin tidak sadar telah dikibulin. Kita bayar itu apa? Penyogokan atau pemerasan sebenarnya? Atau itu kerjasama? Izin speech ya untuk Dr. Richard, karena tadi nanya kan, menurut pendapat netizen, hal yang terjadi di negara Konoha yang dokter maksudkan itu. Jadi kalau misalkan menurut Rara Kalista nih ya dokter ya, apa yang coba dilakukan oleh pebisnis itu dengan membayar ya, yang diduga nih melakukan percobaan minta duit lah. Mungkin seperti itu ya maksud dokter ya. Menurut aku ya, Rara Kalista berpendapat, menurut aku dokter, itu adalah bentuk menormalisasi hal-hal yang diduga melanggar hukum. Harusnya para pebisnis ya mempercayakan segala bentuk gangguan yang datang ke mereka itu ke pihak yang berwajib. Benar dong, harusnya kalau itu tidak dicoba untuk dinormalisasi. Jadi budaya yang terjadi di negara Konoha, ada yang minta duit, terus ada yang menyerahkan duit, itu adalah asal muasalnya terjadi karena banyak pebisnis yang macam kayak itu dokter ya, yang mau mempermudah, yang mau menormalisasi, yang mau melakukan pembayaran. Kenapa nggak laporin ke polisi? Malas karena ribet. Di negara Konoha kayak gitu ya, kalau ngelapor polisi ribet, atau kalau ngelapor polisi sama aja gitu ya yang terjadi di negara Konoha. Kalau ke polisi ada duit juga yang keluar di negara Konoha, gitu ya maksud dokter Richard ya. Jadi hal-hal ini tuh pebisnis sendiri yang menormalisasi, harusnya percayakan ke pihak yang berwajib. Kalau mempercayakannya ke pihak yang berwajib, maka tentu aksi-aksi seperti ini tidak akan pernah terjadi di negara Konoha, dokter Richard. Jadi gimana? Apa sependapat sama saya atau masih ada lagi yang perlu dipertanyakan menurut pendapat netizen di negara Konoha? Oke ya dokter Richard ya, saya anggap pebisnis menormalisasi sehingga ada perbuatan hal-hal seperti itu. Jadi sebaiknya mulai dari sekarang harusnya percaya kepada pihak kepolisian yang ada di negara Konoha. Jangan mengambil langkah-langkah, aku nggak mau ribet, aku nggak mau pusing, ya udah dikasih aja. Jadi peluang itu datang karena para pebisnis yang menormalisasi hal ini terjadi di negara Konoha. Oke, jadi semuanya salah menurut Rara Kalista. Salam dari negara Konoha. Netizen ini menjawab.